3, 2, 1, ready on air. Halo BPKawan, saya Prita Laura. Senang sekali kali ini bisa menyapa teman-teman BPKawan di podcast Suara BPK. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, teman-teman Suara BPK, kalau kita melihat di negeri ini kita masih menghadapi satu momok, yaitu korupsi. Bagaimana sebenarnya kita berupaya untuk memberantas korupsi dan terutama dalam kaitan tupoksi dari BPK ini menyelamatkan keuangan negara. Kalau kita lihat di sini para pemirsa dari podcast ini bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain 3 pemeriksaan tersebut, ada satu jenis pemeriksaan BPK lain yang belum dipahami oleh publik dan ini punya peran signifikan juga tentunya dalam konteks pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara, yaitu adalah pemeriksaan investigatif. Nah, inilah yang akan kemudian kita gali lebih lanjut bagaimana pemeriksaan investigatif ini dilakukan oleh BPK secara bebas, mandiri, dan memiliki peran penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan pada kali ini saya punya narasumber yang ini sulit sekali mendapatkan waktunya karena beliau tentunya sangat sibuk gitu ya, melakukan banyak investigasi, tapi kita harapkan suatu hari mungkin investigasi sudah tidak terlalu banyak lagi ya. Karena kalau Bapak ini tidak sibuk artinya kita sudah lebih baik pemberantasan korupsinya. Langsung saja saya akan menyapa di sini adalah Auditor Utama Investigasi BPK Bapak Inyoman Wara. Halo Pak Nyoman. Halo Mbak Prita, selamat siang. Selamat siang. Saya mau tanya pertama dulu, masih sangat sibukkah? Sibuk atau udah gak sibuk Mbak? Seperti biasa saja sepertinya. Masih sibuk ya Pak? Ya, bisa dikatakan sibuk, tapi bisa juga enggak. Saya berharap sekali jawaban Bapak, saya udah gak sibuk lagi Mbak. Ya, itu berarti yang kedua, bisa juga tidak. Gitu. Tidak. Baik Pak. Untuk terkait dengan investigasi, pemeriksaan investigatif. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut Pak dalam konteks pemberantasan korupsi. Di manakah sebenarnya peran BPK, terutama dikaitkan dengan tupoksi yang Bapak lakukan, yaitu pemeriksaan investigatif. Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi di Indonesia, tadi Mbak Prita sudah menyatakan bahwa masih menjadi momok korupsi di Indonesia. Iya betul, karena kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita tidak naik atau bahkan turun sampai dalam 5 tahun, gitu ya. Terus kemudian kasus-kasus korupsi juga masih kerap terjadi menghiasi pemberitaan-pemberitaan di media massa, baik oleh kejaksaan, KPK atau kepolisian. Jadi itu masih marak. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, ya ada 2 hal, yaitu pemberantasan korupsi terdiri dari pencegahan dan penindakan. Jadi pemberantasan itu tidak berarti penindakan menghukum orang, enggak. Iya. Ya. Pemberantasan itu berarti pencegahan dan juga penindakan. 2 hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya satu kesatuan. Ya mencegah, ya menindak orang itu sehingga korupsi bisa diberantas nantinya. Oke, ada 3 pilar menurut saya ini yang juga saya dapatkan dari KPK tentang pemberantasan korupsi itu. Pilar pertama menurut saya itu adalah edukasi. Iya. Ya, edukasi bukan hanya kepada aparat pemerintahan tetapi juga kepada masyarakat umum. Bahwa kita semua punya kesadaran tentang pentingnya anti korupsi, pentingnya sebuah negara yang mempunyai integritas yang tinggi. Gitu. Nah, dengan edukasi ini kita berharap bahwa orang tidak lagi mau melakukan korupsi. Jadi tidak mau, karena dia sudah sadar betapa pentingnya uang negara ini untuk pembangunan, sehingga kalau dikorupsi maka dampaknya sangat luas kepada masyarakat.
Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah pembangunan sistem. Ya, pembangunan sistem sedemikian rupa sehingga semua celah yang ada itu bisa ditutup dengan sistem pengendalian yang baik, termasuk sistem pengendalian kecurangan atau sistem pengendalian korupsi. Ini sebenarnya dilakukan oleh BPK dengan audit biasa yang dilakukan ya Pak, membangun sistem ini. Betul. Jadi BPK punya peran di situ menilai apakah sistemnya ini sudah kuat dan sudah berjalan efektif atau tidak. Dengan sistem yang baik maka orang tidak lagi bisa melakukan korupsi. Tidak bisa, kata kunci. Pilar ketiga yaitu penindakan. Jadi kerjanya dipersempit, ruang korupsinya dipersempit sampai kemudian tidak mungkin melakukan korupsi. Baik. Ya, tetap aja orang bisa memanfaatkan celah, tapi kecil sekali. Mungkin. Pilar ketiga itu adalah penindakan. Kalau ternyata masih ada, maka harus dilakukan penindakan secara tegas, terukur, cepat. Nikah investigatif? Betul, sini masuk investigatif di sini. Maka kalau udah ditindak, orang takut, tidak berani melakukan korupsi. Jadi tidak mau, tidak bisa, dan tidak berani. Iya, gara-gara itu. Nah, bisa dijelaskan Pak, bedanya seperti apa sih pemeriksaan investigatif dengan pemeriksaan biasa yang dilakukan oleh BPK? Ya, saya agak mundur dikit ya, boleh ya? Jadi kalau kita bicara tentang korupsi, maka BPK itu punya 3 peran utama. Pertama, dia bisa di preventif, pencegahan, bisa di detektif, menemukan kasus-kasus korupsi, dan represif, membantu proses penindakan kasus-kasus korupsi. Nah, tadi Mbak Prita mengatakan BPK punya 3 jenis pemeriksaan. Karena tugas BPK itu melakukan pemeriksaan. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pertama itu namanya pemeriksaan laporan keuangan yang ditujukan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja yang menilai aspek-aspek pengelolaan keuangan negara dari sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, yang tujuannya adalah memberikan rekomendasi perbaikan. Dan yang jenis pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan yang bukan pemeriksaan keuangan dan bukan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan keuangan, kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu kita sebut dengan PDTT. Kita sebut dengan pemeriksaan reguler. Dari pemeriksaan reguler ini biasanya pemeriksa menemukan kelemahan-kelemahan, misalnya kelemahan pengendalian internal, termasuk kelemahan dalam pemberantasan korupsi. Terus sistemnya ada yang lemah sehingga memungkinkan ada celah korupsi tadi yang kita sampaikan. Nah, ketika melakukan pemeriksaan reguler ini, maka pemeriksa bisa memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengendalian internal, sehingga bisa menutup celah-celah kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara. Baik. Nah, di situ berperanlah fungsi preventif atau pencegahan. Kira-kira gitu. Baik. Nah, jadi sebenarnya Pak, apakah bisa disimpulkan pemeriksaan investigatif itu dimulai ketika ada temuan yang dilaporkan dalam pemeriksaan reguler? Salah satunya ya. Jadi pemeriksaan investigatif itu bisa dilakukan antara lain menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan reguler atau menindaklanjuti dari pengaduan, keluhan masyarakat, atau permintaan dari DPR atau permintaan dari aparat penegak hukum. 4 sumbernya kalau BPK melakukan pemeriksaan investigatif. Jadi masyarakat juga bisa ya Pak ya untuk
meminta mengadukan begitu bisa? Oh, sangat bisa Mbak Prita. Sangat bisa. Kanalnya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Supaya di sini masyarakat tahu begitu bahwa kami ini bisa loh melaporkan kepada BPK untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif. Oke, jadi masyarakat yang menemukan indikasi adanya korupsi, adanya penyelewengan keuangan negara, ya, maka masyarakat bisa mengadukannya kepada BPK melalui EPPID BPK. EPPID BPK ya. Nanti akan disatukan di sini bagaimana caranya begitu ya di dalam podcast ini. Jadi nanti Anda bisa memiliki referensi jika menemukan sebuah kecurigaan mengadunya kemana. Ya. Atas kemudian Pak, setelah adanya pengaduan dari masyarakat atau permintaan dari penegak hukum atau permintaan dari DPR atau untuk menindaklanjuti temuan dari pemeriksaan reguler, maka BPK melakukan penilaian. Karena gini, tidak semua hal bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigasi. Nah, berbeda antara pemeriksaan investigasi dengan pemeriksaan reguler. Nah, itu berarti dulu sampai di situ, Pak. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya kasus yang bisa ditindaklanjuti. Dan yang paling penting juga ini, Pak, ini kan pemeriksaan investigatif ini juga sangat tergantung daripada faktor sumber daya manusianya juga kan, Pak. Jadi bagaimana memastikan sumber daya yang melakukan pemeriksaan investigatif ini dalam istilahnya masyarakat nggak masuk angin gitu loh, Pak. Jadi bisa benar-benar menghasilkan hal yang terbaik. Nah, kita akan menyambung lagi mengenai hal ini. Jangan kemana-mana dengan jawabannya. Nanti akan disambung di podcast berikutnya bersama dengan auditor utama investigasi dari BPK, Bapak Inyoman Wara.